Halo semuanya, perkenalkan nama gue Felix. Gue adalah seorang YouTube content creator dari Indonesia. Dan selamat datang di channel gue Perspektif Muda, dimana gue mau bagiin pandangan perspektif baik dari gue maupun dari orang lain nanti di podcast, dan dalam berbagai metode dan variasi. Misalnya dari sisi motivasi, dan juga dalam segmen ini dalam hukum, sebagaimana untuk gue membagikan dari pandangan gue tentang berbagai isu topik relevan seputar hukum, untuk supaya teman-teman semua bisa ngelihat dan bisa belajar. Dan sesuai dengan topik kali ini, sesuai dengan judul di video kali ini tentang gugur wewenang menuntut dan menjalani dalam hukum pidana. Nah, apa sih itu yang membuat adanya atau berlakunya gugurnya wewenang untuk menuntut dan menjalani pidana? Apa aja sih itu alasan-alasannya atau yang menjadi syarat-syaratnya tuh apa aja penyebabnya gitu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Dimana nih yang pertama nih, untuk gugurnya wewenang menuntut dan menjalani pidana ada beberapa syaratnya. Yang pertama, putusan itu udah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pasal 76 KUHP gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat nih, misalnya udah ada putusan berkekuatan hukum tetap inkrah gitu, dia udah, itu berarti final and binding gitu, udah nggak bisa, udah binding, udah mengikat para pihaknya, jadi udah nggak bisa untuk dimintakan lagi gitu kan, dimintakan oh ini nih ada yang salah gini-gini, karena udah mengikat, udah putusan hukum tetap. Nah, itu nanti akan gue bahas lagi. Yang kedua, sebab meninggalnya pelaku, pasal 77. Pasal 77 tadi pasal 76 ya, yang untuk tentang udah ada putusan mengikat. Pasal 77 udah meninggalnya pelaku. Contohnya gini, ya lu mau ngadilin A, lu mau ngadilin misalnya contoh, lu mau ngadilin A gitu. Tiba-tiba A nya udah meninggal, ya lu mau buat apa lagi? Ya udah nggak berlaku lagi tuntutan menuntut lu. Ya lu punya hak untuk menuntut, untuk tuntut dia masuk penjara gini-gini, tapi dia udah meninggal, ya lu tuntut apa ya, orangnya udah nggak ada. Pasal 77 gitu. Yang berikutnya, sebab telah lampau waktu atau kadaluarsa, pasal 78 sampai 80. Nah, ini gua akan bahas lebih lanjut. Jadi gini, tiap kasus tuh dia ada masa periodenya, ada untuk masa untuk dilakukan persidangan tuh ada masanya. Kalau dia udah sampai masa kadaluarsa itu udah nggak bisa gitu. Nah, jadi ketika udah kadaluarsa, misalnya satu kasus diadilin sampai sekian tahun gitu, dan dia udah melebihi itu, ya udah nggak bisa. Yang keempat, adanya penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dibayarnya denda maksimum dan bila perlu penuntutan telah diminta. Oke. Nah, ini simple as yang nggak bisa dilakukan penuntutan, orang dilakukan di luar pengadilan, misal dia dengan upaya mediasi dan gue udah bayar, aku bayar denda atas tindakan yang gue lakukan ini, jebret, gue bayar 1 miliar, dan yang jadi korban gue setuju, udah selesai. Ya apa yang mau tuntut lagi, orang dia udah selesai dari luar kok gitu. Nah, gue bahas sekarang lebih detail untuk putusan yang telah diputus dengan putusan tetap. Nah, itu apa sih maksudnya? Nah, kalau udah diputus dengan putusan tetap, yang tadi gue bilang inkrah. Inkrah itu udah menjadi satu rumusan nih, pasal 76 ayat 1 dia bilang, kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut 2 kali karena perbuatan yang sama gitu. Namanya nebis in idem tuh satu perkara nggak bisa diadilin 2 kali gitu. Untuk satu orang pelaku gitu, atas dasar perkara yang sama nggak boleh dilakukan. Misalnya contoh pencurian untuk kasus A, terus dia udah menjalani hukuman dan tiba-tiba bisa dia disidang atas perkara yang sama. Nah, itu nggak bisa gitu, itu kena di nebis in idem. Jadi kalau udah dapat putusan tetap, gitu udah selesai kasusnya, udah masuk penjara, udah menjalani itu, yang nggak bisa diadilin lagi karena udah berkekuatan hukum tetap, udah selesai, beres gitu. Yang dimana nebis in idem itu berbahasa Latin, itu melarang negara untuk menuntut kedua kalinya untuk pelaku tindak pidana yang perbuatannya udah diputus. Jadi bukan ngomongin pelakunya, tapi ngomongin tindak pelakunya, tindak perbuatannya gitu. Jadi misalnya dia melakukan pencurian gitu. Nah, pencurian atas kasus itu nggak boleh diadilin lagi, tapi ketika dia melakukan misalnya pembunuhan, nah itu kan beda kasus, nah dia boleh diadilin lagi, tapi kan atas dasar kasus yang berbeda kayak gitu. Tapi selama pokoknya putusannya itu udah inkrah, udah berkekuatan hukum tetap,
untuk tindak pidana itu ya udah nggak bisa diajuin lagi gitu. Udah gitu sebenarnya selain di pasal 76 tadi, itu udah ada di pasal 1917 BW Burger Liquid Book dari sisi perdata yang menyatakan bahwa kekuatan suatu hukum yang sah yang udah punya kekuatan hukum tetap itu adalah kekuatan hukum tetap tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Jadi ngomongin soal kekuatan hukum tetap itu bukan cuma ngomongin soal putusan, itu udah lebih luas dan menyatakan bahwa suatu putusan itu udah inkrah, udah final and binding, itu udah jelas kayak gitu. Nah, yang kedua, sebab meninggalnya pembuat tindak pidana, pasal 77 kewenangan menuntut itu hapus kalau meninggal dunia ya berlatar belakang atas sifat pribadi dan pertanggungjawaban pidana gitu. Dan dia kan mikir dia kan fokus dari ada sisi subjektif, sisi objektif. Ketika dari sisi subjektif ya si orangnya dia udah meninggal dunia, apa yang mau dia pertanggungjawabkan lagi, orang udah meninggal gitu kan. Jadi ya udah, as simple as that. Pasal yang ketiga, telah melampaui waktu kadaluarsa, di mana di dalam pasal 78 ayat 1 dibilang nih, dari ketentuan ini adalah sama dengan dari ketentuan pasal 76 tentang asasnya bis in idem, tujuan untuk kepastian hukum dan setiap kasus pidana. Selain dengan untuk alasan kepastian hukum, prinsip pada lewatnya waktu ini didasarkan atas faktor kesulitan dalam hal mengungkap perkara gitu. Untuk semua tindak pidana, pelanggaran dan kejahatan dilakukan dengan percetakan sesudah 1 tahun atau diaturkan untuk tindak pidana kejahatan yang dapat diancam dengan pidana denda itu paling lama 3 tahun sesudah 6 tahun. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah 12 tahun. Dan untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun sesudah 18 tahun gitu. Jadi ada dasar-dasarnya dan ada pengaturannya gitu untuk memastikan kepastian hukum gitu. Karena banyak banget kasus-kasus pidana yang susah untuk diungkap, makanya ada kadaluarsanya gitu. Jadi untuk tadi yang udah dibilang gitu kan, kalau misalnya dia kadaluarsanya setelah setahun kasus itu, untuk meninggal dunia setelah 18 tahun, ketika untuk diancam dengan tindakan diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun itu adalah 12 tahun. Kalau untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, penjara selama paling lama 3 tahun itu sesudah 4 tahun kasusnya itu kadaluarsa gitu. Nah, untuk anak-anak pada saat melakukan itu, dia melihat umur daripada anak-anak pada saat melakukan itu gitu ya. Jadi bukan dari sisi pada saat dia diadilinya gitu. Nah, dan selain dari pada saat dia melakukan tindak pidana itu harus juga sebelum umurnya itu 18 tahun. Pada ayat 2, maka tanggung kadaluarsa hapusnya penuntutan pidananya adalah dikurangi sepertiga. Nah, jadi kalau misalnya umur pada saat dia melakukan tindak pidana itu di bawah 18 tahun atau belum mencapai 18 tahun ya berarti kan di bawah 18 tahun. Nah, dikurangi sepertiga. Tapi kalau misalnya pas dia melakukan tindak pidana dia umur 18 atau udah ke atas 19, 20 dan sebagainya, ya itu nggak dikurangi sepertiga lagi kayak gitu. Sebab penyelesaian di luar pengadilan. Nah, ini aku langsung ke dasar hukumnya aja. Ada di pasal 82 dia bilang kemungkinan suatu perkara pidana tertentu dengan cara tertentu dapat diselesaikan tanpa harus menyidangkan pelaku dan menjatuhkan pidana kepadanya. Memang tidak semua perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan, di mana salah satu perkara yang bisa diselesaikan di luar pengadilan adalah bila tindak pidana pelanggaran dapat diancam dengan pidana denda saja. Jadi yang bisa kan contohnya tadi ketika dia udah bayar denda maksimum dan sebagainya, jadi harus itu berkaitan dengan sanksi denda. Tapi kalau misalnya sanksinya udah penjara dan lain sebagainya nggak bisa. Jika pelaku sudah membayar denda maksimum, maka hapuslah kewenangan negara untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku. Nah, udah gitu ada juga amnesti atau abolisi. Amnesti itu biasanya itu pengampunan gitu.
pengampunan yang diberikan untuk menghapus kewenangan menuntut pidana. Itu ada di ketentuan ini terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 45, itu amnesti ini sesudah di amandemen diubah di dalam pasal 4 ayat 2 gitu ya. Setelah amandemen, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Jadi dia fokus untuk memberikan pengampunan, kayak contohnya kasus-kasus waktu itu dari amnesti dari presiden banyak banget sih kasus-kasus ya. Ada salah satu kasus yang dari kayak Baik Nuril, ada juga kasus-kasus pengampunan gerasi dari presiden gitu kan, pengurangan masa tahanan dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Kayak di zaman covid gini sebenarnya kita bukan ngomong amnesti ya, maksudnya kayak dari pemerintah untuk pembebasan dan lain sebagainya gitu ya, dari menteri-menteri juga. Nah itu kita nggak bilang itu sebagai amnesti karena amnesti diatur di undang-undang kan presiden. Nah cuma itu contoh-contoh simpel aja untuk dimana ada pengampunan, dan itu dengan dia dibebaskan misal dengan pengampunan itu ya berarti udah nggak ada hak untuk menuntut lagi ya, otomatis orang udah dibebaskan, udah diampuni ya, gimana mau diadilin lagi kayak gitu. Jadi itu sih kurang lebih seputar wewenang menuntut dan menjalani pidana, gugurnya gimana, alasan-alasan untuk gugurnya suatu kewenangan menuntut dan menjalani pidana bisa terhapuskan, bisa jadi alasan pemaaf, bisa jadi alasan pembenar, bisa menghapus tindakan pidananya. Itu gimana caranya, yaitu dari situ yang tadi pelakunya udah meninggal, udah ada penyelesaian di luar dari pengadilan, udah ada perbuatannya udah diadili dengan kekuatan hukum tetap, udah kadaluarsa atau udah melewati batas jangka waktu yang tersedia kayak gitu. Semoga video ini bisa jadi bermanfaat, semoga video ini bisa memberikan perspektif, memberikan pandangan kalian, ilmu pandangan baru terkait hukum pidana. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.